Fakta integritas yang ditandatangani calon Presiden Prabowo Subianto dan perwakilan peserta Ijtima Ulama kedua menuai beragam tanggapan atau mungkin juga kontroversi. Partai Nasional Demokrat yang juga dari koalisi Jokowi mengingatkan kontrak politik tersebut tidak boleh mengintervensi proses hukum. Calon Presiden Prabowo Subianto menaikkan fakta integritas yang berisi 17 poin pada Ijtima Ulama kedua Minggu 16 September lalu. Salah satu poin kesepakatan politik tersebut yakni meminta Prabowo menjamin pemulangan Rizik Syihab ke Indonesia jika terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019. Sekjen Partai Nasdem Johnny J. Plate dari koalisi Jokowi Ma'ruf menilai dukungan Ijtima Ulama wajar sebagai kesepakatan politik, namun ia mengingatkan kesepakatan tersebut tidak boleh mengintervensi proses hukum. Deal politik boleh-boleh saja, ya itu hal yang biasa, hal yang normal. Akan tetapi setiap deal politik di dalam pada saat melaksanakannya harus acuannya pada hukum dan tata aturan yang berlaku. Dan dalam kaitan dengan hukum, ya equality before the law, ya itu harus menjadi panutan dan acuan. Setiap warga negara mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama. Dan tidak boleh ada intervensi oleh presiden sekalipun, ya presiden tidak boleh mencampuri proses hukum yang berjalan. Di lain sisi, Partai Keadilan Sejahtera sebagai pendukung koalisi Prabowo menilai kesepakatan politik itu sah dilakukan mengingat Rizik adalah Ketua Dewan Pembina GNPF Ulama. Menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, dukungan Ijtima Ulama tidak akan memecah belah umat Islam, mengingat kubu Jokowi didukung Ormas NU dan Prabowo didukung para ulama GNPF. Dan wajar kalau mereka kemudian menyampaikan poin itu kepada Pak Prabowo, karena sampai hari ini kan juga Pak Habib Rizik tidak terbukti melakukan kesalahan apapun. Sehingga kalaupun beliau, justru malah aneh kalau beliau tidak boleh pulang. Kesalahan beliau apa? Kalau kemudian Pak Prabowo memenangkan dan kemudian beliau menjamin kepulangan, disebutkan juga sebagai warga negara Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia, beliau masih warga negara Indonesia, tidak dicabut paspornya, tidak dicabut warga negaraannya, tidak dihukum oleh lembaga manapun. Jadi kalaupun nanti Pak Prabowo menang dan menerima beliau pulang Indonesia sebagai warga negara Indonesia, dan bukan hanya beliau saja kan, yang disebutkan juga agar tidak menghadirkan persekusi dan maupun pedzaliman pada tokoh-tokoh, para ulama maupun yang lainnya, baik itu terkait. Hingga saat ini pemimpin Front Pembela Islam Rizik Syihab masih bermukim di Arab Saudi. Rizik keluar dari Indonesia setelah terbelit sejumlah kasus hukum seperti dugaan penodaan lambang negara dan kasus cat yang diduga mengandung konten pornografi. Meski tak menghadiri Ijtima Ulama kedua, Rizik mengingatkan dukungan tersebut bukanlah main-main. Saya ingatkan kepada Capres-Cawapres Prabowo Sandi yang hari ini menandatangani fakta integritas bahwasanya Ijtima Ulama tidak sedang main-main dalam memberikan dukungan dan tidak juga sembarang atau sekedar memberikan dukungan. Kendati rekomendasi nama cawapres yang diusulkan GNPF Ulama dalam Ijtima Ulama pertama Juli lalu diabaikan Prabowo, namun para tokoh GNPF ternyata masih mendukung Prabowo di Pilpres 2019. Prabowo pun merasa terharu atas dukungan tersebut. Bakal Capres Prabowo Subianto menaikkan fakta integritas yang disodorkan kelompok GNPF Ulama saat Ijtima Ulama kedua. Ada 17 poin yang disodorkan, salah satunya adalah merehabilitasi dan memulangkan pimpinan FPI Rizik Syihab. Ketua Umum Partai Gerindra itu pun secara sah mendapat dukungan dari GNPF Ulama di Pilpres 2019. Pertanyaannya adalah mengapa harus ada teken menaikkan fakta integritas antara GNPF Ulama dan juga Prabowo Subianto? Benarkah ada intervensi hukum dalam fakta integritas tersebut? Kita akan ulas malam hari ini. Saya sudah bersama dengan 3 narasumber. Sebelah kiri saya sudah langsung Bang Andre Rosiade, juru bicara tim kampanye Prabowo Sandiaga. Bang Andre, selamat malam, apa kabar? Selamat malam, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah baik. Sebelah Bang Andre sudah ada Bang Inas Nasrullah Zubir, Ketua DPP Partai Hanura. Bang Inas, selamat malam, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah ada Bang Ray Rangkuti, Direktur Eksekutif 5. Selamat malam Bang Ray. Selamat malam. Oke, sebelum kita memulai dialog, kita coba dengarkan terlebih dahulu. Karena semalam kita juga sebenarnya sudah mengundang dari perwakilan GNPF Ulama, ada Selamat Ma'arif di sana. Kita undang, kita akan dengarkan pernyataan dari Ketua PA 212, Selamat Ma'arif, mengenai fakta integritas antara Prabowo dan juga GNPF Ulama. Ketika nanti misalnya Pak Prabowo menang, Pak Sandi menang,
tidak menjalankan sepenuhnya isi dari fakta integritas, apakah ada konsekuensinya atau bagaimana, Sat? Pastilah ada konsekuensinya, ya. Nggak boleh lupa bahwa kita mendukung itu sepenuhnya. Kita mendukung beliau tidak main-main, ya kan. Semua kekuatan yang ada akan kita kerahkan, bahkan rumah-rumah akan jadikan posko-posko pemenangan. Ini sebuah keseriusan. Kalau ternyata nanti menang, kemudian ada pengkhianatan, ya konsekuensinya kembali kepada umat. Dia akan menanggung resiko keumatan. Baik, saya ingin langsung ke Bang Andre deh untuk menanggapi. Kalau dari teman-teman GNPF Ulama ya, dari pernyataan tadi saya menangkap ada keseriusan lewat fakta integritas ini begitu, sehingga perlu dilakukan, perlu ditandatangani oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, kalau dari Partai Gerindra melihat fakta integritas ini, apakah seberapa serius, sangat seriuskah, atau kemudian ini karena memang untuk mendapatkan legitimasi dukungan saja yang sempat hampir hilang lah begitu ya ketika tidak mengakomodir hasil Ijtima Ulama yang pertama? Baik, terima kasih. Tentu kalau dukungan sih insya Allah nggak hilang ya. Dari awal kami sudah melaksanakan Ijtima Ulama yang pertama. Bagaimana kita mencalonkan Pak Prabowo sebagai calon presiden sesuai dengan rekomendasi Ijtima Ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, soal 17 poin yang ditandatangani oleh Pak Prabowo, kalau kita baca dari 1 sampai 17, sebenarnya tidak ada yang bermasalah ya. Semuanya baik dan bagus untuk kepentingan bangsa dan negara. Sama juga dengan kontrak yang ditandatangani oleh Pak Prabowo kepada buruh. Nah, jadi intinya apa? Kontrak politik atau fakta integritas yang ditandatangani ini bentuk keseriusan Pak Prabowo, dan Bang Sandi, komitmen Pak Prabowo dan Bang Sandi ingin melaksanakan janji-janji untuk kepentingan rakyat Indonesia. Jadi sebenarnya tidak ada yang salah juga dari fakta integritas begitu ya? Ya tidak ada masalah, itu kan bagian, jadi gini Mas, kenapa Pak Prabowo mentandatangani? Ya tentu supaya para pendukung ya, baik buruh dulu maupun ulama, GNPF dan Ijtima Ulama melihat Pak Prabowo berkomitmen melaksanakan janji-janji. Ada wujud komitmen di situ gitu kira-kira ya? Dan dengan komitmen itu tentu bisa dikontrol nantinya. Bahwa dari poin-poin 1 sampai 17 itu dilaksanakan atau tidak gitu loh. Seperti itu Mas. Dan insya Allah kita tahu, semua orang rakyat Indonesia tahu, seorang Prabowo Subianto sangat satria, dan insya Allah akan berkomitmen melaksanakan janji beliau. Ada satu poin yang menarik yang saya rasa juga sudah pada tahu semuanya rata-rata begitu ya. Ada poin nomor 16, kita bisa tampilkan mungkin poin nomor 16 dari fakta integritas antara Prabowo Subianto dan juga GNPF Ulama. Sebagai wujud komitmen tadi kata Bang Andre, kita tampilkan ada di ini di layar televisi Anda, kita bisa lihat ya. Poinnya adalah saya bacakan, siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi, menjamin kepulangan serta memulihkan hak-hak Habib Rizik Syihab sebagai warga negara Indonesia, serta memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, 311 yang pernah atau sedang mengalami proses kriminalisasi melalui tuduhan tindakan makar dan lain sebagainya. Kita bisa lihat ada di belakang layar ini Bang Andre. Poin nomor 16 ini kemudian ditafsirkan ini kemudian bisa jadi bentuk dari intervensi hukum atau kemudian kok bisa jadi seperti deal politik begitu antara Pak Prabowo dengan GNPF Ulama? Saya rasa ini bukan intervensi politik, tapi memberikan kepastian hukum yang berkeadilan ya kepada Habib Rizik maupun ulama-ulama pendukung 212. Jangan sampai Habib Rizik dan ulama 212 dikriminalisasi atau dicari-cari kesalahannya. Nah, Pak Prabowo sebagai presiden nanti insya Allah 2019-2024, Pak Prabowo dan Bang Sandi, tentu beliau akan meminta pihak kepolisian melakukan proses hukum yang berkeadilan, ya, transparan, tidak berpihak, sehingga Habib Rizik pasti dan ulama-ulama siap mengikuti proses hukum yang dituduhkan. Asal ada jaminan proses hukumnya berkeadilan, transparan, tidak ada pesanan untuk mengkriminalisasi ulama. Bentuk deal politik bukan tidak? Yang saya rasa itu kewajiban presiden. Presiden Republik Indonesia berkewajiban melindungi seluruh rakyat Indonesia, memastikan rakyat Indonesia, karena Habib Rizik adalah warga Indonesia, rakyat Indonesia, untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Jadi bukan intervensi hukum ya? Jangan sampai ada indikasi kriminalisasi terhadap beliau atau indikasi dicari-cari kesalahan terhadap beliau. Nah, Pak Prabowo sebagai presiden memastikan tidak ada hal itu. Makanya adalah poin
seperti Nomor 16 ya? 16. Saya rasa itu biasa saja. Ini hanya memastikan ada kepastian hukum yang berkeadilan, transparan, seperti itu. Oke, baik Bang Inas, poin-poin dari 17 poin yang kemudian di dalam fakta integritas ini, kalau dari teman-teman kubu Pak Jokowi Ma'ruf melihat ini bagaimana? Ada hal yang tidak tepat tidak? Atau sebenarnya tadi kata Bang Andre, biasa aja kok, nggak ada yang masalah, ini bagian dari komitmen politik aja antara Pak Prabowo dengan GNPF Ulama? Iya, kita mulai dari perspektif dari Ijtima Ulama itu sendiri. Karena saya melihat Ijtima itu kalau lihat saya di terjemahannya itu beberapa referensi dapat itu kan kumpul-kumpul gitu kan, atau pertemuan. Itu nggak jauh dengan kongko-kongko lah. Kongko-kongko sekian puluh ulama. Kalau kita bicara ulama di Indonesia kan jutaan, bukan yang sekian puluh yang ada di situ saja gitu kan, jutaan ulama. Apakah mereka sudah mewakili itu? Enggak juga gitu kan. Apalagi dengan embel-embel Ijtima Ulama dan tokoh nasional. Di mana tokoh nasional itu kan juga tidak semuanya Muslim, ada non Muslimnya gitu kan. Jadi ini bukan satu yang sakral buat agama, buat ajaran Islam. Tidak, ini bukan tidak ada sangkut pautnya dengan fikih dalam ajaran Islam. Ini di luar itu, hanya kumpul-kumpul kok kongko-kongko. Nah kongko ini kok tahu-tahu ujuk-ujuk menerbitkan fakta integritas. Artinya apa yang Anda lihat di sana Bang Inas? Saya melihat sebenarnya ini semua sudah didesain strateginya Pak Prabowo aja. Bikin strategi seolah-olah sini ada terbentuklah ada ulama yang namanya nanti membuat Ijtima 1 jilid 1 dan jilid 2. Kemudian ini strategi marketing gitu loh. Bagaimana menjual Pak Prabowo dalam suatu narasi yang namanya Ijtima itu tadi gitu kan. Nah itu yang disusun. Jadi tidak ada apa-apanya menurut saya sih. Nah salah satu yang menarik adalah ketika dibuatlah di dalam poin-poin yang nomor 16 itu tadi. Saya agak bengong juga dan ketawa abis itu gitu. Ketawanya kenapa? Ketawanya begini, di situ diminta untuk salah satunya adalah mengembalikan hak-haknya Habib Rizik Syihab. Lantas apalagi tadi mengatur kepulangan gitu kan? Ya oke lah. Mengatur sini salah satunya mengenai hak ya, penjamin kepulangan, maksudnya rehabilitasi. Sepemahaman saya, kok rehabilitasi dia sudah dijadikan terdakwa gitu kan, tersangka gitu kan, lantas dalam masih sedang ada proses pengadilan atau mungkin sudah dijadikan terdakwa, sudah dimasukkan ke dalam bui, kan direhabilitasi. Jadi tidak tepat istilah itu. Loh ini kan sudah di SP3. Harusnya kalau pulang saja. Bentar. Sudah di SP3. Apa yang mau direhabilitasi sudah di SP3. Sebentar. Apa ya hak-haknya yang mau hak-haknya dikembalikan? Haknya nggak ada yang dirampas kok, nggak ada yang diambil. Sudah di SP3, monggo pulang gitu loh. Kan tinggal berangkat pulang. Sekarang yang menjadi pertanyaan publik adalah kenapa Habib Rizik tidak mau pulang? Kok semua juga nggak ada apa-apa? Mau pulang dia monggo, mau nggak juga nggak ada urusan pemerintah. Kenapa nggak mau pulang? Kita melihatnya ada sesuatu atau jangan-jangan ada seseorang yang membuat dia enggan untuk pulang, membuat dia sulit untuk pulang. Nah kita harus tanya sama beliau, ada apa ini gitu? Karena saya melihat ini, masyarakat melihat ini, publik melihat ini, dia tidak pulang karena ada persoalan pribadi. Tidak ada lagi kaitannya dengan hukum di negeri tercinta. Oke, jadi kalau berangkat dari istilah dan lain sebagainya, mungkin rangkuman saya adalah ya ini sebenarnya bukan hal yang harus terlalu diseriusi begitu bagi Nasdem. Tidak perlu diseriusin. Tapi ini jumlahnya artinya begini, ini kan ulama ini kan mereka mengatakan ini mewakili kelompok-kelompok yang lain juga begitu, mewakili. Loh, kan kalau kita bicara Ijtima Ulama, ya kita bicara ulama. Sedangkan ulama di Indonesia ini yang diakui oleh umat Islam Indonesia ya MUI dong, Majelis Ulama Indonesia. Ya itu kita bisa katakan itu ulama Indonesia. Kalau cuma sekian puluh, saya dengar juga dari Pak Habib ya ada sekian puluh kan ya. Artinya nggak nyampe 100, hanya sekian puluh. Tidak mewakili ulama seluruh Indonesia. Gitu. Oke, baik. Sebelum ke Bang Rey ada tanggapan mengenai apa yang tadi Bang Inas sampaikan? Jumlahnya ratusan yang hadir. Lalu kalau kita lihat rekaman tadi, VT yang ditampilkan oleh CNN tadi ada pimpinan MUI juga tadi yang turun mobil masuk ke Hotel Grand Cempaka. Tapi kan bukan maksud nama saya MUI. enggak, ya makanya MUI itu harus netral, sama Pak Kiai Ma'ruf juga tidak boleh membawa MUI untuk kepentingan politik beliau. Jadi gitu Bang, supaya paham, rata-rata ulama itu, supaya Bang Inas tahu ya, ulama itu rata-rata baik di daerah mau di pusat itu
merupakan pengurus MUI. Nah, mereka di Istimewa Ulama itu datang bukan dalam kapasitas sebagai pengurus MUI, tapi mewakili diri mereka maupun organisasi yang mereka pimpin di luar MUI. Itu satu. Yang kedua, saya rasa ya bahwa disampaikan oleh Bang Inas ini kurang baca kali ya. Karena yang di SP3 itu baru 2, Bang Inas. Masih ada 15 kasus lagi. Ada 17 total kasus yang diindikasikan keterlibatan Habib Rizik. Yang baru di SP3 itu baru 2. Masih ada 15 kasus lagi. Jadi maksud saya begini, maksud saya yang dijadikan terdakwa itu kan ada 2 kasus yang sudah di SP3. Yang lain kan belum dijadikan terdakwa. Kenapa harus tidak pulang, harus itu terus dijadikan alasan tidak pulang? Kan belum jadi terdakwa untuk kasus yang lain. Yang sudah bukan terdakwa, tersangka. Untuk yang 2 kasus yang sudah dijadikan tersangka itu sudah di SP3. Yang lain kan belum. Kenapa tidak berani pulang? Saya kan heran masyarakat, termasuk saya heran. Ya, karena dulu tadi saya belum selesai ya, Bang. Sorry. Enggak, udah Abang dulu lah. Senior dulu, silakan dulu. Dulu kan Habib Rizik itu kan pernah masuk penjara juga. Artinya dia tidak ada masalah kalau masuk penjara. Apalagi dia punya pengikut banyak. Kok yang sekarang kok takut? Itu yang bikin something wrong. Oke, Bang Andre silakan menanggapi. Sebelum nanti saya ke Bang Rey. Ya, yang dituntut sama Habib Rizik kan jelas. Proses hukum yang berkeadilan, ya, tanpa ada maksud dan tujuan mengkriminalisasi ulama. Itu, nah, Pak Prabowo memberikan jaminan itu dalam fakta integritas bahwa kalau Pak Prabowo jadi presiden Republik Dipulihkan Indonesia, semua bahwa statusnya. enggak, kalaupun ada proses hukum yang melibatkan Habib Rizik dilakukan secara berkeadilan tanpa ada pretensi kriminalisasi. Disitulah Pak Prabowo hadir untuk memastikan bahwa kalau ada proses hukum kepada Habib Rizik harus berkeadilan tanpa ada maksud untuk mengkriminalisasi Habib Rizik. Dan ulama-ulama lain. Nah, kenapa ulama ini mendukung Pak Prabowo? Ini yang perlu diketahui Bang Inas. Pak Prabowo dari muda, dari letnan, kapten sampai menjadi pangkostrat letnan jenderal, tidak pernah punya rekam jejak mengkriminalisasi ulama, memusuhi ulama. Beliau selalu dekat dengan umat. Itulah dasar dari Istimewa Ulama 1, Istimewa Ulama 2 mendukung seorang Prabowo Subianto. Tapi clear gak sih Bang Andre sebenarnya ketika nanti misalnya katakanlah Pak Prabowo terpilih begitu ya, kemudian harus menjalankan fakta integritas tadi kan kita sudah dengar bersama, ada konsekuensi kalau tidak dijalankan begitu. Artinya clear ini maksud keadilan ini adalah memulihkan kembali status hukumnya betul-betul sesuai dengan proses hukum, atau bagaimana ini kemudian menjadi pertanyaan apakah ini kemudian disebut intervensi hukum atau tidak. Nanti dijawab oleh Bang Andre dan juga Bang Rey bagaimana melihat apa dibalik fakta integritas antara Pak Prabowo dengan GNPF Ulama. Kami harus jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Anda kembali di Prime News, saya ingin langsung ke Bang Rey Rangkuti. Kalau tadi kan dari perspektif Bang Andre tentu mewakili Partai Gerindra, gitu. Bang Inas juga mewakili teman-teman koalisi Jokowi Ma'ruf. Kalau Bang Rey melihat fakta integritas ini, apa di balik ini sebenarnya ada apa? Apakah memang ini dukungan biasa atau ini wujud dari kira-kira ketidakpercayaan lagi dari GNPF Ulama karena mungkin kecewa dari istimewa yang pertama, kemudian perlu diwujudkan dalam satu fakta integritas yang ditandatangani? Ya, kalau tadi disebutkan sebetulnya hanya ya mekanisme sederhana, iya memang mekanisme sederhana. Karena pada hakikatnya kelompok GNPF-mu ini tidak akan pernah berpindah ke Jokowi. Kira-kira gitu. Itu inti pertama ya, oke. Cuma kan nggak bisa setelah mereka mengatakan kecewa terhadap Pak Prabowo yang mengambil Sandiaga sebagai wakil presiden, kan mereka tidak bisa langsung ujuk-ujuk kembali menyatakan akan setuju atau mendukung Pak Prabowo gitu. Jadi dibiarkan mengalir dulu, dibuat prakondisi untuk kemudian dibuatlah cara-cara lain untuk kemudian kembali ke pangkuannya Pak Prabowo gitu. Karena pada dasarnya memang nggak ada pilihannya kecuali Pak Prabowo. Oleh karena itulah mengapa Pak Prabowo dari awal juga nggak terlalu pusing dengan hasil uji timah ini. Tapi kenapa perlu ada fakta integritas kalau memang ujung-ujungnya ke Pak Prabowo juga, Pak? Ya, itu yang saya sebut tadi kan, supaya adalah ini kesan sesuatu yang mengikat kan kira-kira gitu. Strateginya. Tapi meskipun kemudian memang kita juga jadi bertanya-tanya. Kalau tadi disebutkan ada poin yang nomor 16 yang jadi bahan perdebatan, tapi menurut saya tidak perdebatan kalau mendengar penjelasannya dari saudara Andre ya. Karena Andre mengatakan ya kalau memang ada sesuatu yang dianggap
katakanlah misalnya layak untuk diproses akan diproses. Kira-kira gitu loh Pak. Terkait dengan kasus yang menimpa Habib Rizik. Tentu dengan jaminan ya keadilan harus diutamakan. Nah, itu catatannya tuh. Tapi tidak serta-merta Presiden akan memberi hak imunitas kira-kira gitu ya. Hak rehabilitasi gitu ya. Atau hak pengampunan macam-macam lah. Yang mungkin merupakan tadi istilah mereka atribut dari kewenangan Presiden gitu. Tidak, harus tetap melalui proses hukum. Kalau kita dengar tadi penjelasannya Bung Andre. Nanti kita pertegas lagi. Ya itu tadi. Makanya kan sebetulnya nggak ada masalah. Jadi permintaan itu oke aja diterima oleh Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo kira-kira tetap mengatakan ya ini semua bisa dilaksanakan harus tetap melalui jalur hukum. Artinya biarlah polisi secara independen untuk menilai apakah memang katakanlah 15 kasus yang tertunda layak diteruskan atau tidak. Kan kira-kira gitu ya. Jadi tetap tidak ada masalah memang di situ. Bagi saya justru yang masalah itu yang menarik itu adalah poin pertama. Oke, kenapa poin pertama Bang Rey? Karena di situ dengan tegas dinyatakan ya, harus ada komitmen dari Pak Prabowo untuk menjunjung tinggi ya Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Itu artinya mau mengatakan di luar atau organisasi yang masih mengidamkan di luar ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar nggak masuk dalam apa yang disebut dengan GNPF MUI ini gitu loh Pak. Jadi kalau selama ini orang mengait-ngaitkan misalnya HTI dengan GNPF MUI, di dalam pertemuan Ijtima 2 itu GNPF MUI dengan tegas mengatakan kami bukan HTI dan HTI tidak boleh masuk di sini. Kira-kira gitu. Dari poin-poin itu dari ya? poin pertama itu. Karena HTI kan mengatakan ganti ideologi kan, ganti dasar negara, ganti sistem politik ya, dari demokrasi ke khilafah macam-macam. Poin pertama itu justru menafikan semua cita-cita dari HTI itu gitu loh kira-kira. Khilafah macam-macam gitu. Itulah yang menurut saya sebetulnya yang yang justru spektakuler ya, sesuatu yang selama ini orang menduga bahwa HTI terafiliasi di sini gitu, tapi justru sekarang malah dipinggirkan. Tapi di poin pertama itu dengan tegas dinyatakan, justru itu poin pertama, Prabowo harus melaksanakan amanah melaksanakan konstitusi negara, itu Undang-Undang Dasar 45 dan ideologi negara Pancasila secara murni dan konsekuen. Jadi nggak ada tafsirannya lagi yang mengatakan bahkan FPI sekalipun di mana Habib Rizik sebagai ketua umumnya kira-kira begitu tidak mempergunakan istilah yang selama ini sering dipakai oleh FPI, yaitu NKRI bersyariah. Kan tidak ada sama sekali di dalam poin-poin itu. Jadi baik FPI melakukan proses moderasi, kalau HTI saya pikir bukan lagi moderasi, memang dikeluarkan dari kelompok ini gitu. Jadi sebetulnya yang terjadi adalah politik memoderasi kelompok-kelompok seperti FPI yang mengkampanyekan NKRI bersyariah, HTI malah dikeluarkan kira-kira begitu oleh Prabowo. Jadi pada tingkat tertentu sebetulnya Prabowo yang masuk, bukan FPI yang masuk gitu loh. Prabowo masuk ke kelompok seperti FPI, bahkan mengautkan HTI gitu ya, merangkul FPI dengan mengatakan konstitusi kita cuma satu, Undang-Undang Dasar 45, ideologi kita cuma satu, Pancasila, itu harus kita laksanakan secara konsekuen. Yang namanya NKRI bersyariah nggak ada. Kira-kira gitu loh ya. Apalagi Anda mau mengatakan hilafah lah, inilah macam-macam. Bang Rey, tapi ini Bang Rey maksudnya, Bang Rey ini bisa masuk kategori kontrak politik tidak sih sebenarnya fakta integritas atau ya sebetulnya ini kan istilah permainan istilah. Bagi saya juga kurang tepat ya. Kurang tepat. Ini sebetulnya lebih tepat disebut sebagai kontrak politik atau komitmen politik ya, atau janji politik ya, atau apa mestinya. Sebab pada fakta integritas secara lazim itu menunjukkan kepada moralitas yang berhubungan dengan pengelolaan negara. Sebelum ke Bang Andre juga ke Bang Inas, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Kapitra Ampera, ini pengacara dari Rizik Sihab, yang juga semalam masuk dalam dialog kami di Prime News. Kita dengarkan pernyataan dari Kapitra Ampera berikut ini. Kontrak politik dia punya kewajiban melaksanakan, ini hanya komitmen, hanya cuma sebagai pengikatan moral saja, bukan pengikatan politik. Kalau itu yang pertama. Ijtima ulama itu yang kedua ini isinya normatif. Semua sudah dijalani oleh Presiden Jokowi itu semua, kecuali yang poin 16. Kalau soal memulangkan Habib Rizik, besok pun saya bisa pulangkan. Saya lagi usaha untuk pulangkan.
Oke, Bang Andre, normatif sebenarnya isi kalau menurut Kapitra Ampera ya, isi dari Fakta Integritas. Kalau kembali ke poin 16, sebenarnya bagaimana sih definisi yang ditafsirkan oleh Gerindra? Apakah ini hak imunitas bagi Rizik Sihab dan juga sejumlah teman-teman ulama yang dianggap dikriminalisasi, atau tetap harus lewat proses hukum yang seharusnya di negeri ini? Para ulama ini, para Habib Rizik dan ulama-ulama lain adalah tokoh-tokoh bangsa yang sangat menghargai dan taat proses hukum. Yang mereka inginkan hanya satu, bahwa silakan proses hukum kami, tapi harus berkeadilan. Jangan ada indikasi kriminalisasi. Hanya itu permintaannya. Ulama-ulama kita ya, Mas Reinhardt, dari sebelum kemerdekaan, mereka adalah garda terdepan memerdekakan negara kita. Nyali mereka, keberanian mereka tidak usah kita ragukan, ulama-ulama ini gitu loh. Dan jangan juga ragukan bahwa ulama-ulama ini takut menghadapi proses hukum. Yang mereka inginkan hanya satu, proses hukum yang transparan, berkeadilan, tanpa ada keinginan untuk dan mengindikasikan kriminalisasi. Bukan hak imunitas lepas dari status hukum dan lain sebagainya, bukan? Ulama kita adalah orang-orang soleh yang mengerti hukum dan ingin proses hukumnya berkeadilan. Hanya itu tuntutan. Sangat sederhana. Sangat sederhana tuntutannya. Pak Prabowo sudah berkomitmen akan melaksanakan itu. Beliau akan memastikan proses hukum ini berjalan secara berkeadilan. Tidak lagi ada indikasi kriminalisasi atau kasus yang dipaksakan terhadap ulama. Itu. Artinya poin 16 ini tidak dijalankan oleh rezim saat ini ya, menurut dari Gerindra dan teman-teman? Saya rasa inilah salah satu penilaian kenapa ulama, Ijtima Ulama 1, Ijtima Ulama 2, ulama dari seluruh Indonesia memutuskan memilih Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo dianggap punya rekam jejak yang selama ini dekat dengan umat, tidak pernah memusuhi ulama, dan dekat dengan ulama, dan pastinya tidak pernah mengkriminalisasi ulama. Itulah seorang Prabowo Subianto. Bang Inas, ada indikasi dari poin 16 ini berarti rezim saat ini, Pak Jokowi, tidak melakukan hal-hal yang diminta dalam poin 16 di Fakta Integritas ini. Bagaimana menjawab ini? Bang Inas, tapi tahan dulu, kita harus jeda terlebih dahulu. Sesaat lagi kami akan segera kembali, Prime News akan kembali usai jeda berikut. Baik, Bang Inas, menanggapi tadi pertanyaan terakhir seperti apa? Ya, jadi kalau kita bicara soal ulama yang dikriminalisasi, siapa sih? Tunjukin, satu kan? Arifin siapa? Ustadz Arifin Tanjung. Bukan. Alfian Tanjung. Ustadz Alfian karena kan Tanjung. ada persoalan. Asal yang penting tidak menghina lambang-lambang negara, nggak ada masalah. Masa kita harus biarkan? Kita biarkan orang-orang menginjak-injak lambang negara, nggak bisa dong. Polisi harus bertindak, itu memang betul, karena itu undang-undang, dan undang-undang mengatakan itu. Yang lain mana? Batiar Nasir dikriminalisasi? Enggak juga. Habib Rizik kan sudah yang jadi tersangka sudah di SP3, yang lain kan belum jadi tersangka. Siapa lagi? Jadi di mana disebut mengkriminalisasi ulama? Jangan ini juga dipolitisir. Al-Khotot, dia di hotel, ditangkap, ditahan berbulan-bulan, tapi tak jelas sampai pengadilan. Nggak ditahan berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Coba nanti dibuka lagi. Coba kita kemudian tes. Saya lihat begini ya, saya lihat bahwa presiden sekarang dia transparan, termasuk Pak Presiden pun diperkarakan kan, diperkarakan, malah sudah diputuskan oleh pengadilan kan, bersalah, lantas terus menjalankan putusan pengadilan. Artinya apa? Pak Jokowi ini juga tidak seperti yang dibilang orang-orang, hukum ini diatur sama dia. Tidak, hukum kita sudah independen kok. Polisi kita juga sudah independen. Mereka akan melakukan pekerjaan penyidikan sesuai dengan tugas-tugas mereka. Jangan sebentar dikriminalisasi, dikit lagi kriminalisasi. Jadi tidak ada sebenarnya istilah itu. Ya ada yang dikriminalisasi. Ini kan hanya mengada-ada. Ini namanya juga tahun elektoral, tahun politik. Apa-apa disebut dikriminalisasi.
Nanti besok-besok kalau misalnya ada anak kecil bagaimana ditangkap, wah anak-anak dikriminalisasi. Kita nggak bisa seperti itu. Hukum harus tetap ditegakkan hukum. Tapi yang menarik justru yang dikatakan oleh beliau ini tadi. Saya baru kata poin nomor satu ya. Ternyata HTI ini ditendang dari situ gitu. Nah, tinggal HTI sendiri sama khilafah. Nah, bahkan Posisi mereka seperti apa sekarang? Mereka dikeluarkan dari lingkup Prabowo. Nah ini yang harus dipertegas harus dipertegas gitu. selama ini. Bentar dulu. Lanjut silakan. Bentar. Dikeluarkan dari situ, lo bukan bagian gua sekarang. Karena sudah jelas poin nomor 1, lo tidak masuk dalam situ. Kecuali lo mau mengakui Pancasila dan Undang-Undang 45, maka gabung. Kalau tidak mengakui itu, keluar dari kami. Ini tegas. Saya suka itu sebenarnya. Bagus lah. Bagus. Itu yang spektakuler. Poin nomor 1. Ya, Kalau poin tapi nomor yang 16 penting, nggak bagus. Nah, sebentar. Yang Berarti penting HTI sekarang harus bertanya, kita ada di mana sekarang? Nah itu dia pertanyaan. Karena sudah jelas HTI itu sudah ditendang keluar dari koalisi ini. Tapi memang ada HTI di dalam kelompok itu, Bang Andre. Makanya saya jelaskan. Bagaimana? Saya mau jelaskan dari awal para ulama pendukung Pak Prabowo ini sangat komitmen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan NKRI serta Pancasila. Jadi tidak ada keinginan GNPF, lalu 212, lalu Istimewa Ulama untuk merubah dasar negara kita. Jadi saya rasa narasi menyesatkan juga kalau bilang bahwa ulama-ulama ini tidak setuju dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan NKRI. Dari HTI, awal, maksudnya HTI nah makanya dari awal GNPF 212, lalu PA 212, GNPF, lalu Istimewa Ulama ini sudah clear dari awal bahwa mereka mendukung Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, NKRI itu sudah didukung. Bahkan dalam poin berapa ya saya lihat juga soal bagaimana Pak Prabowo diminta ya menjaga seluruh agama, baik Muslim, Islam maupun agama-agama lain. Jadi sangat kebinekaan itu juga terjaga dalam fakta integritas. Tapi tidak ada kriminalisasi ulama tadi kata Bang Inas. Nggak ada. Kan saya sudah jelaskan, Bang Inas. Kalau sekarang cuma dua orang ditersangkakan, jangan langsung dianggap dikriminalisasi, jangan dong. Banyak kasus ya, yang nanti saya ungkapkan ya, saya tidak hafal ya. Banyak kasusnya. Contoh ya saya kasih tahu. Tadi Al-Khotot yang tidak diakui oleh Bang Inas. Al-Khotot ya lagi tidur di luar sekarang. Di luar, tapi sekarang proses hukumnya nggak jelas. Abang bayangkan, punya hak nggak abang abang lagi tidur, kamar abang diketok, lalu abang ditangkap tanpa ada rasa salah, abang ditangkap, ditahan berbulan-bulan, lalu abang dilepas saja. Apakah begitu proses hukum, Bang? Apakah itu demokrasi yang kita nikmati? Saya tanya sama Abang. Ini zaman demokrasi, zaman reformasi, bukan zaman Pak Harto, bukan zaman Orde Baru. Bukan hanya apa kejadian begitu? yang ada di era Jokowi. Kejadian itu dari zaman dulu sampai sekarang ini ada persoalan di hukum kita. Bang Inas, bukan ada persoalan di Jokowi atau pemerintahan Jokowi, tetapi ada persoalan di hukum kita. Mari kita tinjau ada apa bisa seperti itu. Nah, Bang Inas, gitu Bang Inas harus tahu. Ini saya harus kasih tahu Bang Inas. Adalah itu dulu. Bang Inas saya kasih tahu ya. Kita ini kan masih ada abu-abu. Saya harus kasih tahu Bang Inas ya. Reformasi didapatkan dengan darah dan nyawa, ya Bang Inas. Bagaimana mahasiswa dan rakyat Indonesia mendapatkan reformasi? Pak Jokowi ini penikmat reformasi. Pak Jokowi ini hanya pengusaha waktu itu tahun 1998, tidak ikut gerakan mahasiswa, tidak ikut berjuang mendapatkan reformasi. Tapi jangan dibilang penikmat dong. Ya, beliau penikmat reformasi, harus diakui. Pak Jokowi ini penikmat reformasi. Nah, jangan sampai penikmat reformasi sudah menjadi Presiden Republik Indonesia, cara-cara Orde Baru yang kita tentang, kita lawan selama ini, dilakukan oleh Pak Jokowi. Dan wajib bagi rakyat Indonesia melarang, melawan cara-cara Orde Baru seperti itu. Oke, baik Bang Andre, Bang Inas, dulu saya ingin ke Bang Rey. Kalau dilihat dari representasi ya, tadi kata Bang Inas, ulamanya cuma 2, berapa segala macam. Kalau GNPF ulama ini sebenarnya, ini kan memang sangat related sama Pak Prabowo. Tapi seberapa besar itu bisa memberikan dampak elektoral atau pilpres 2019 itu bagaimana? Seperti yang saya sebutkan tadi, karena pada dasarnya kan kelompok ini ya, lebih tepat disebut sebagai kelompok sebetulnya kan. Kelompok ini tidak pernah keluar dari Pak Prabowo. Sekalipun Pak Prabowo tidak melaksanakan
hasil ijtima mereka yang pertama. Tetap di situ. Jadi setelah ijtima dilakukan, Pak Sandiaga dipilih sebagai calon wakil presiden dari Pak Prabowo, lalu dibuat survei, Pak Prabowo tetap di angka 30-35%. Jadi sekarang ada ijtima kedua, menegaskan kembali dukungan kepada Pak Prabowo, menurut saya nggak akan ada bertambah dari segitu. Artinya apa? Sektor tengah nggak akan pindah ke sini. Gitu loh kira-kira. Dan yang di sini udah disurvei paling jauh itu cuma 30%. Pak Prabowo-nya kira-kira gitu. Oleh karena itu sebetulnya ini masalahnya bukan masalah kelompok yang keluar dari Pak Prabowo kembali ke Pak Prabowo, bukan. Ini masalahnya adalah bagaimana kelompok yang awalnya kelihatan mau keluar itu kira-kira gitu kembali, tapi kembalinya jangan dianggap gitu-gitu aja gitu loh kira-kira. Ada prosesnya begitu ya. Skenario ya. Strategi sandiwaranya. Ini narasi yang menyesatkan ini. Nah, tapi di luar dugaan menurut saya ya, ketika mereka mau ketika mereka mau masuk ke dalam kembali karena memang nggak bisa ke sana, nggak bisa ke Pak Jokowi, harus ke sini kembali, yang terjadi adalah moderasi. Gitu. Awalnya mereka call-nya tinggi sekali, wakil presiden, NKRI bersyariah, macam-macam dan seterusnya itu, karena sifatnya bukan lagi dirayu oleh Pak Prabowo, tapi mereka yang datang ke Pak Prabowo dimoderasi sesuai dengan visi misi Gerindra, sesuai dengan visi misinya Pak Prabowo. Jadi yang dibuat oleh GNPF MUI ini ibarat kata adalah apa yang sudah dituliskan visi misinya oleh Pak Prabowo, kira-kira gitu. Jadi semacam copy paste menurut saya dari visi misi Pak Prabowo ke sini gitu. NKRI bersyariah tidak ada lagi ya kan, apalagi mencoba mengganti, mempertanyakan ya soal dasar-dasar negara yang menjadi perdebatan kita di awal kemerdekaan 45 gitu loh. Yang menariknya adalah boleh disebut 5 dari sekian banyak, bahkan mungkin sampai 6 dari sekian banyak poin ini justru menguatkan apa yang selama ini sebetulnya gitu ya dikerjakan oleh Pak Jokowi, yaitu apa? Memberantas semua unsur-unsur yang berhubungan dengan perlawanan terhadap ideologi bangsa dan juga konstitusi negara. Gitu. Misalnya di situ apa? Disebutkan harus dihadang sikap intoleransi, harus ada dijaga persatuan dan kesatuan, harus ada jaminan kepada semua agama-agama, kira-kira gitu, harus ada perlakuan yang adil kepada semua masyarakat. Ini kan sebetulnya bagian normatif saja atau bukan gimana? normatif, bukan normatif. Kalau permintaan ini di masyarakat umum normatif, tapi kalau ini dibicarakan oleh FPI gitu ya, yang atributnya seringkali dihubung-hubungkan dengan HTI kan kira-kira gitu ya, ini justru yang spektakuler. Artinya apa gitu? Artinya terjadi proses moderasi yang dilakukan oleh mereka sendiri karena berhubungan datang kepada Pak Prabowo. Saat yang bersamaan harusnya bagus dong ya kalau begitu. Bagus. Saat yang bersamaan proses moderasi ini sebetulnya yang justru tengah dilaksanakan oleh Pak Jokowi gitu. Artinya apa? FPI sekarang sudah nggak bisa lagi menggugat soal katakanlah pencabutan SK keberadaan HTI. Ya saya pribadi menolak ya. Kenapa? Karena prosesnya menurut saya tidak patut dengan mencabut begitu saja keluarkan Perpu gitu ya. Tapi dengan pengakuan ini selesai. Memang Anda FPI dengan HTI itu beda. Bedanya tapi kalau kira-kira gitu, kalau kembali ke poin 16 kalau tadi kata Bang Andre tetap tidak ada masalah. Bagi saya poin 16 itu dengan penjelasan Bung Andre itu selesai. Itu artinya apa? Tidak ada keistimewaan kepada Habib Rizik. Anda akan tetap diproses secara hukum, tapi dijamin oleh Pak Prabowo, kira-kira gitu ya, berkeadilan. Bahwa semua proses hukum yang tergantung dengan Anda itu ya dilaksanakan secara profesional, katakan begitulah ya. Jadi keadilan macam-macam masuk di dalamnya seterusnya itu. Tapi 15 kasus ini kalau tadi disebut oleh Bung Andre tidak serta-merta dicabut. Gitu loh kira-kira. Biarkan polisi yang melakukan secara independen apakah memang 15 kasus ini layak diteruskan atau tidak dan seterusnya. Kira-kira begitu. Oleh karena itu bagi saya tidak lagi persoalan di angka 16 itu. Yang bagi saya persoalan itu adalah angka poin 1, poin ke-3, poin ke-5, poin ke-9 yang mengakui justru konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 45, ideologi kita adalah Pancasila, nggak ada yang namanya NKRI bersyariah, apalagi Anda bermimpi tentang khilafah, kira-kira begitu, jaga toleransi, jaga keutuhan bangsa, jamin semua agama-agama, tidak boleh ada persekusi, kira-kira gitu ya. Itu yang, baik persekusi pada kelompok politik maupun tentu saja persekusi kepada kelompok. Itu yang Bang Re highlight dari Fakta Integritas itu. Oke, Bang Andre tadi apa ingin ditanggapi? Kalau ini poinnya Bung, spektakuler. Kalau itu dilakukan oleh FPI. FPI melakukan moderasi terhadap diri. Oke, Bang Andre tadi apa? Katanya ada menyesatkan kayak gimana? Saya menyampaikan bahwa yang disampaikan Bang Ray dan Bang Inas soal ini skenario yang disusun. Ya. Bukan. Ini proses alamiah ya.
bahwa bagaimana ulama berkumpul kembali untuk memikirkan bagaimana sikap ulama terhadap pencalonan Pak Prabowo dan Bang Sandi. Kita tahu bahwa istimewa ulama pertama itu kan mengusulkan Pak Prabowo dengan wakil presidennya ulama. Nah, itu tidak terpenuhi. Tapi alhamdulillah kan presidennya sudah terpenuhi. Nah, istimewa ulama kedua dibutuhkan. Apakah bisa menerima atau tidak? Alhamdulillah Menerima, ulama seluruh Indonesia berkumpul lalu melakukan istimewa dan akhirnya memutuskan Pak Prabowo dan Bang Sandi dan juga fakta integritas yang saya rasa bagus bagi bangsa kita, bagi keutuhan NKRI kita, dan juga ini juga menjawab kepada masyarakat kalau ada isu-isu narasi yang dibangun, ya hoax yang dibangun bahwa GNPF, PA212 ingin merubah negara kesatuan. Tidak benar begitu itu ya? Tidak benar gitu loh. Nah ini kan Dan bukan skenario nih, fakta integritas, istimewa ulama kedua, ini bukan skenario, ini proses yang sangat-sangat alami gitu. Dan alhamdulillah ulama melihat bahwa memang Pak Prabowo lah calon presiden yang tidak pernah memusuhi ulama, dekat dengan umat, ya wajar ulama dan umat mendukung Pak Prabowo. Apalagi tadi komentar Ustadz Habib Rizik dan juga Pak Yusuf Martak menyampaikan bahwa rumah-rumah umat akan menjadi posko pemenangan Pak Prabowo. Saya rasa tapi siap ditagih loh ini Bang Andre, artinya pemenuhan harus setiap pemimpin, setiap presiden Republik Indonesia yang berjanji kepada rakyat wajib melaksanakan janjinya. Kalau Ini tidak sebenarnya, mampu, sebentar, Bang Sbara, ini penting nih Bang. Kalau tidak mampu, ya ini penting Bang, karena pemimpin itu wajib melaksanakan janjinya. Ya, Anda berjanji sama rakyat, Anda harus laksanakan janjinya. Kalau Anda tidak mampu melaksanakan janjinya, Anda harus mundur. Contoh Pak Jokowi, banyak gagal melaksanakan janji. Seharusnya Pak Jokowi sadar diri, tidak mampu dan tidak layak lagi melanjutkan di 2019. Kita kan 2019 harus ganti presiden. Janji. Silakan kita bahas tentang istimewa ulama. Ini soal tagihan, Bang. Ini soal tagihan. Kita baca kembali poin 9 ya. Siap menjaga amanat TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lain. Apa artinya? Ya nggak ada yang bisa diterima lagi di bangsa dan negara ini kecuali Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Berarti bagus dong. Bagus. Itu yang saya sebutkan tadi. Itu. Ini artinya mau mengatakan FPI out. Tapi ini bukan skenario loh Bang Andre tadi. FPI istilah NKRI bersyariah tanggalkan. Sekarang cuma satu. FPI harus merubah diri. Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, nggak ada yang lain. Bang Rey, tapi tadi karena ini bagus, seharusnya Bang Inas dan partai pendukung Pak Jokowi jangan lagi nyinyir, saya harus mendukung Inas gitu loh. Bang Inas nyinyir Bang Inas. Nah, yang berkaitan tadi dengan poin 16, sebetulnya ada penjelasan pada poin 11 itu. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara. Artinya apa? Artinya 15 kasus itu nggak boleh serta-merta dihentikan oleh polisi. Itu kalau serta-merta dihentikan polisi melanggar fakta integritas. Artinya nanti Habib Rizik artinya Habib Rizik apapun juga begitu dia pulang akan diperiksa tetap. Nah itu harus dilakukan oleh Pak Prabowo kalau terpilih. Jangan nanti begitu pulang ini kasus menghilang, nggak boleh. Ini janjinya kan. Ini saya mengingatkan lagi nanti kepada Pak Habib Rizik bahwa harapan dia nanti pulang melenggang kangkung kalau Pak Prabowo terpilih presiden itu tidak akan terjadi. Yang kedua adalah HTI itu tidak dikasih hidup oleh dengan fakta integritas ini. Anda tidak boleh ada di Indonesia. Itu kata fakta integritas. Boleh saya terakhir. Singkat saja Bang Andre gimana? Singkatnya, alhamdulillah Bang Inas, Pak Prabowo insya Allah akan jadi presiden 2019. Bang Inas, singkat deh terakhir, khawatir tidak dengan dukungan istimewa ulama ini tadi kata Bang Andre didukung oleh banyak ulama se-Indonesia, ada fakta integritasnya, gimana? Saya sudah tulis di media-media, ini tidak ada apa-apanya. Jadi nggak perlu dibikin ribut lah. Kita tunggu seperti bagus semua kok. Mengakui Undang-Undang Dasar. Cocok Pak Prabowo jadi presiden kan Bang Inas? Jadi yang menarik adalah Ijtima Ulama atau GNPF menolak HTI
hidup di negara Republik Indonesia. Itu yang paling Oke. Baik, terima kasih. Kita tunggu nanti seperti apa implementasi dari fakta integritas ini kalau memang nanti terpilih begitu ya, jika nanti terpilih, dan itu kita harapkan Pilpresnya berjalan baik-baik saja semuanya antara dua kubu karena ini menjelang sudah mau masuk masa kampanye kira-kira begitu ya Bang Andre. Kita tunggu nanti sebentar lagi dan pasti harus bekerja keras kedua belah pihak. Terima kasih Bang Andre. Terima kasih Mas Bang Ray. Terima kasih sudah hadir di Prime News malam hari ini. Kami akan segera kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.